Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asni Ismatul Habibah dengan NPM 22.308. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia. Yang pertama ada sistem hukum pidana adat Bali. Sistem hukum pidana adat Bali di Bali dikenal melalui konsep tindak pidana adat yang mencakup pelanggaran terhadap norma-norma lokal yang disebut sebagai delik adat. Tindakan ini dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan memicu reaksi berupa sanksi adat. Sanksi tersebut terdiri dari tridanda. Yang pertama ada arta danda, yaitu denda berupa uang atau barang. Yang kedua ada jiwa danda, yaitu penderitaan jasmani atau rohani. Yang ketiga ada sangaskara danda, yaitu ritual untuk mengembalikan keseimbangan spiritual. Penyelesaian sengketa lebih diutamakan melalui lembaga adat daripada pengadilan formal. Selanjutnya ada dasar hukum adat Bali. Dasar hukum adat Bali terletak pada pengakuan dan penerapan norma-norma adat yang diatur dalam beberapa peraturan. Salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui hak masyarakat hukum adat. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengatur desa adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat. Hukum adat di Bali juga dipengaruhi oleh norma-norma agama Hindu, serta prinsip-prinsip seperti Trihita Karana yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Selanjutnya ada tindak pidana dan sanksi adat Bali. Tindak pidana adat di Bali atau delik adat mencakup perbuatan yang melanggar norma-norma hukum adat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat. Ada empat jenis tindak pidana adat utama, yaitu yang pertama ada kesusilaan, misalnya lokika sanggraha, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua ada harta benda, yaitu pelanggaran terkait kepemilikan atau penggunaan barang. Yang ketiga, kepentingan pribadi, yaitu tindakan yang merugikan individu lainnya. Yang keempat, terakhir ada kelalaian terhadap kewajiban desa adat, yaitu tidak memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat adat. Sanksi untuk pelanggaran ini dikenal sebagai tridanda yang mencakup arta danda, yaitu denda, jiwa danda, yaitu hukuman fisik atau psikis, dan sangaskara danda, yaitu ritual pemulihan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Indonesia adalah sistem peraturan yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar. Sumber utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana. Hukum ini mengatur berbagai jenis pidana, termasuk pidana mati, penjara, kurungan, dan denda, serta sanksi tambahan seperti pencabutan hak tertentu. Sistem hukum pidana Indonesia juga mengadopsi prinsip-prinsip dasar seperti tiada pidana tanpa kesalahan dan asas teritorial yang menentukan bahwa hukum berlaku bagi semua tindakan pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya ada dasar hukum pidana Indonesia. Dasar hukum pidana di Indonesia terutama berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. KUHP mengatur perbuatan pidana dan sanksinya, serta terdiri dari 3 buku, yaitu Ketentuan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur KUHP baru yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menggantikan KUHP lama. Prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan, dan asas teritorial juga menjadi landasan penting dalam sistem hukum ini.
Selanjutnya, tindak pidana dan sanksi pidana Indonesia. Tindak pidana di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan, perbuatan serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian. Yang kedua ada pelanggaran, perbuatan ringan, misalnya pelanggaran lalu lintas. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan ada dua, yaitu pidana pokok. Pidana pokok itu ada pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Yang kedua ada pidana pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang-barang tertentu. Di sini saya ada daftar pustaka. Daftar pustaka saya ada 3. Yang pertama daftar pustakanya ada dari Limbong, Doni Briando Margohadipura, dan Lutfi Ramdan, yaitu keberadaan sanksi adat dalam penyelesaian kasus tindak pidana adat di Bali, dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, itu PDF. Yang kedua ada Supomo, Profesor Dr. Andes Profesor Dr. Andes Supomo, yaitu judulnya Bab-bab tentang hukum adat. Yang ketiga ada tindak pidana adat di Bali dan sanksi adatnya, itu jurnal dari Justitia. Selanjutnya ada kesimpulan, sistem hukum pidana adat Bali dan sistem hukum pidana Indonesia memiliki perbedaan signifikan. Hukum pidana adat Bali berlandaskan norma-norma lokal dengan sanksi yang bersifat spiritual dan moral, seperti Tridanda, yaitu ada Arta Danda, Jiwa Danda, dan Sangaskara Danda. Sementara itu, hukum pidana Indonesia mengacu pada KUHP dengan sanksi formal yang lebih terstruktur. Keduanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, namun dengan pendekatan dan mekanisme yang berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.